Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersolawat bersama. Semoga syafaat Nabi Muhammad SAW senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, tidak semua doa memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Ada doa-doa yang begitu istimewa, yang ketika diucapkan dengan sepenuh hati, langsung menembus langit. Ini adalah doa yang lahir dari kepasrahan dan penghambaan yang tulus, doa yang sangat Allah sukai. Allah mencintai permohonan yang mencerminkan ketulusan jiwa dan keyakinan penuh kepadanya. Doa-doa ini bukan hanya sekadar meminta urusan dunia, tetapi juga merangkum kebahagiaan akhirat, pengampunan dosa, dan keteguhan iman. Inilah yang membedakan doa yang hanya diucapkan lisan dengan doa yang sungguh-sungguh mengetuk pintu rahmat-Nya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan membuka hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan tuliskan hajat Anda di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Pemurah, dengan hati yang tunduk dan penuh syukur, kami mengucapkan terima kasih atas setiap napas yang Engkau berikan. Kami memohon dengan tulus, Ya Allah, bimbinglah setiap jiwa yang menyaksikan video ini dan kabulkanlah hajat mereka. Berikanlah ketenangan kepada yang gelisah, kesabaran bagi yang diuji, dan petunjuk yang jelas bagi yang mencari arah. Limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah, serta berikanlah kemampuan untuk melunasi amanah bagi mereka yang berhutang. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menjadi hamba-Mu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap doa yang dicintai Allah memiliki keistimewaan tersendiri. Ada doa yang menjadi pembuka keberkahan dalam hidup, ada yang menjadi sebab diampuninya dosa, dan ada pula doa yang menjadikan kita diliputi dengan rahmat-Nya. Inilah tanda cinta Allah kepada hamba-Nya, di mana Dia telah menunjukkan jalan agar kita bisa dekat kepadanya melalui doa-doa yang sangat disayangi. Dalam video ini, Tafsir Hidayah akan membahas 5 jenis doa yang paling Allah cintai. Jangan lewatkan setiap poinnya, karena bisa jadi salah satu dari doa ini adalah kunci dari setiap harapan dan impian yang selama ini Anda dambakan. Mari kita simak bersama dan mulai amalkan doa-doa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang subscribe channel ini saya doakan panjang umur, rezeki melimpah, dan hidup bahagia dunia akhirat. Amin. 1. Doa memohon ampunan istighfar. Saudaraku, doa memohon ampunan atau istighfar adalah bentuk penghambaan yang paling dicintai oleh Allah. Ketika seorang hamba merendahkan diri di hadapannya, mengakui segala dosa dan kekhilafan dengan tulus, maka pintu rahmat terbuka lebar. Istighfar bukan sekadar rangkaian kata, tetapi sebuah pengakuan yang menunjukkan bahwa manusia sadar akan keterbatasannya dan membutuhkan ampunan serta kasih sayang dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun." Kesadaran untuk senantiasa beristighfar menjadi tanda bahwa hati seorang hamba tidak tertipu oleh dunia dan selalu ingin kembali kepada kebaikan. Selain menghapus dosa, istighfar juga jalan untuk mendapatkan ketenangan hidup dan keberkahan. Allah tidak hanya mengampuni, tapi juga mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi hamba yang benar-benar bertobat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa banyak beristighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, kemudahan, dari setiap kesulitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, istighfar bukan hanya amalan yang dilakukan saat merasa bersalah, tetapi harus menjadi bagian dari rutinitas harian untuk meraih ketenangan dan keberkahan hidup. 2. Doa memohon petunjuk dan keteguhan hati. Doa memohon petunjuk dan keteguhan hati adalah bentuk kesadaran bahwa tanpa bimbingan Allah, manusia mudah tergelincir dalam kesesatan dan kebimbangan. Hati manusia lemah dan mudah berubah, sehingga
Hanya dengan pertolongan Allah, seseorang dapat tetap berada di jalan yang lurus. Rasulullah SAW sendiri, meskipun telah dijamin kedudukannya di sisi Allah, senantiasa memanjatkan doa, "Ya muqallibal qulub," wahai zat yang membolak-balikkan hati, yang menunjukkan betapa pentingnya keteguhan hati berpegang teguh pada agama Allah. Permohonan seperti ini bukan hanya sekadar ucapan, tetapi cerminan dari hati yang benar-benar menggantungkan segalanya kepadanya. Allah mencintai hamba yang selalu meminta petunjuknya, karena itu menunjukkan kesadaran akan kelemahan diri dan ketergantungan yang mutlak kepadanya. Tanpa petunjuk Allah, manusia akan mudah tersesat dalam arus dunia yang menipu dan membutakan hati. Doa ini juga menunjukkan bahwa iman adalah sesuatu yang harus senantiasa dijaga dan diperkuat, sebagaimana Allah berfirman, "Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus." Oleh karena itu, berdoa memohon keteguhan hati adalah bukti kepasrahan total kepada Allah agar diberikan istiqamah dalam iman, ketaatan, dan amal saleh hingga akhir hayat. 3. Doa memohon keselamatan di dunia dan akhirat. Saudaraku, doa memohon keselamatan di dunia dan akhirat adalah bukti bahwa seorang hamba memahami hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Dunia hanyalah persinggahan sementara, sementara akhirat adalah tempat tinggal yang kekal. Dengan doa ini, seorang mukmin tidak hanya meminta keberkahan dalam urusan duniawi, seperti kesehatan, rezeki, dan ketenangan, tetapi juga keselamatan dari azab dan kesulitan di akhirat. Allah mencintai hamba yang berpikir luas, yang tidak hanya fokus pada kenikmatan dunia yang fana, tetapi juga berusaha meraih kebahagiaan abadi di sisinya. Inilah bentuk kesempurnaan doa, mencakup dua kehidupan yang saling melengkapi. Doa ini juga menunjukkan sikap tawakal yang seimbang, di mana seorang hamba berusaha dengan sungguh-sungguh di dunia tanpa melupakan tujuan akhirnya di akhirat. Rasulullah SAW sering mengajarkan doa ini kepada para sahabatnya sebagai bentuk kepasrahan dan kesadaran bahwa hanya Allah yang mampu memberikan kebaikan di kedua alam, sebagaimana dalam firman-Nya, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia." Dengan terus memanjatkan doa ini, kita diajarkan untuk menjalani hidup dengan visi yang jelas dan keseimbangan yang penuh makna. 4. Doa memohon kemudahan dan kekuatan. Doa memohon kemudahan dan kekuatan adalah cerminan dari keyakinan seorang hamba bahwa tidak ada yang bisa meringankan kesulitan kecuali Allah. Manusia pasti dihadapkan pada berbagai cobaan hidup, baik itu kesulitan finansial, cobaan kesehatan, atau ujian hati. Ketika seseorang berdoa dengan penuh ketundukan seperti dalam doa, "Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla." Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, itu adalah bentuk pengakuan bahwa kekuatan sejati hanya berasal dari Allah. Doa ini menunjukkan bahwa seorang hamba memahami bahwa dirinya lemah tanpa pertolongannya, dan hal ini sangat dicintai oleh Allah, karena Dia mencintai hamba yang bergantung sepenuhnya. Permohonan doa ini juga menjadi pengingat bagi hati agar tetap bersabar dan percaya bahwa Allah selalu bersama hambanya. Dan keyakinan ini diperkuat oleh firman-Nya, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Doa memohon keikhlasan dan ridha Allah. Doa memohon keikhlasan dan ridha Allah adalah inti dari setiap amal ibadah yang dilakukan seorang hamba. Tanpa keikhlasan, setiap amal bisa menjadi sia-sia di sisi Allah. Doa seperti Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah, aku mohon ridhamu dan surga, mencerminkan kesadaran seorang hamba bahwa tujuan tertinggi dalam hidup ini bukan sekadar pencapaian duniawi, melainkan mendapatkan keridaan Allah yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan abadi. Allah mencintai hamba yang berjuang untuk keikhlasan, karena hal ini menunjukkan bahwa Ia memahami hakikat sejati dari ibadah, yaitu pengabdian yang hanya kepadanya. Keikhlasan adalah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya, sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia lain. Ketika hati seorang hamba bersih dari ria dan sum'ah, amal yang ia lakukan, sekecil apapun, akan menjadi sangat berharga di sisi Allah.
Saudaraku, 5 doa ini mengandung pesan yang kuat tentang pentingnya doa dalam kehidupan seorang mukmin. Ia mengingatkan kita bahwa doa bukan sekadar permohonan, tetapi juga bentuk ketundukan dan pengakuan atas kelemahan di hadapan Allah. Dengan memahami doa-doa yang paling dicintainya, kita diajak untuk lebih bijak dalam berdoa, menjadikannya sarana mendekat kepadanya dengan cara yang paling sesuai dengan kehendaknya. Doa adalah anugerah yang harus dimanfaatkan dengan penuh keyakinan. Jangan pernah merasa lelah atau ragu dalam berdoa, karena Allah Maha mendengar dan selalu dekat dengan hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam berdoa dan selalu mendapatkan jawaban terbaik darinya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.